Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, al mustami'in wal mustami'at, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dapat melanjutkan kajian online, dan di malam ini insyaallah ta'ala kita akan kembali membahas tafsir dari surat Yasin, di mana walhamdulillah kita telah melewati setengah dari surat ini sampai pada ayat yang ke-47. Maka insyaallah ta'ala kita akan bacakan pada malam hari ini ayat yang ke-48, 49, 50 dan 51 dari surat Yasin beserta tafsirnya insyaallah taala. Di mana pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana pengingkaran orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan, terhadap hari kiamat. Mereka mendustakan hal tersebut, sehingga mereka melakukan perlawanan dan penentangan kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah beriman dengannya sampai tatkala mereka menyaksikan keadaan dan hari yang telah dijanjikan tersebut, hari kiamat. Barulah mereka melihat dengan mata kepala mereka, barulah mereka menyaksikan akan kebenaran hal tersebut dalam keadaan mereka tidak beriman kepadanya. Sehingga taubat dan penyesalan tidak berguna bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebelum itu telah peringatkan mereka darinya. Maka ini penjelasan global terkait dengan ayat-ayat yang insyaallah taala akan kita baca dan jelaskan tafsirnya dari para ulama kita rahimahumullahu taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ke-48 kita bisa baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir itu berkata, kapan janji tersebut datang? Kapan janji tersebut terwujud? Yaitu tibanya hari kiamat. In kuntum shadiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Kemudian di ayat yang ke-49 Allah berfirman, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidak ada yang mereka tunggu melainkan satu teriakan saja sebagai tanda kiamat besar. Ta'khuduhum, yang membinasakan mereka, wahum yakhissimun, sedang mereka ketika itu dalam keadaan berdebat. Wala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Di ayat yang ke-50 Allah berfirman, mereka tidak mampu untuk membuat wasiat ketika itu, dan mereka pun tidak mampu untuk kembali kepada keluarga mereka. Wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kemudian di ayat yang ke-51 Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala. Ya. Maka ketika itu tiba-tiba mereka bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hidup. Mereka bersegera menuju kepada Rabb mereka. Ini terjemahan singkat dari ayat 48 sampai 51 dari surat Yasin. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di ayat yang ke-48 Allah menceritakan ucapan dan pernyataan orang-orang kafir kepada para nabi dan para rasul. Mereka berkata seraya mengolok-olok
Ya, para nabi dan para rasul. Nah, mereka istihza, dan ini sebagai bukti pendustaan mereka terhadap hari kebangkitan. Ya. Sehingga mereka mempertanyakan hal tersebut dengan makna, ya, bahwasanya hari kebangkitan yang kalian katakan itu mustahil terjadi. Hari kebangkitan yang kalian wahai para rasul beritakan tersebut itu tidak mungkin terjadi. Kami menantang hal tersebut. Ya, ayo datangkan, ya, janji Allah Subhanahu wa taala tersebut kalau kalian memang orang-orang yang benar. Nah, jadi mereka menantang para nabi dan para rasul dengan hal tersebut, dan mereka mengatakan kalau kalian memang benar dan jujur terhadap persaksian kalian, coba kapan datangnya, ya, hari yang pasti tersebut? Kapan datangnya hari kebangkitan, hari kiamat tersebut? Ya. Nah, ini tentunya pertanyaan yang batil yang muncul dari mereka. Ya, hanya untuk memberikan keraguan-raguan kepada orang-orang yang beriman. Hanya untuk memunculkan syubhat yang batil. Nah, karena para nabi dan para rasul tatkala memberitakan kepada manusia tentang adanya dan pastinya hari kebangkitan, pastinya hari kiamat, mereka tidak memberitakan akan kepastian hari tersebut, karena tidak ada yang tahu ilmu tentang hal itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta para nabi dan para rasul tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Makanya disebutkan tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari si penanya itu sendiri. Artinya Nabi dan malaikat Jibril tidak tahu kapan hari kiamat. Karena ilmunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaan mereka, ya, mempertanyakan kapan hari kiamat kalau kalian adalah orang-orang yang benar, ini pertanyaan yang batil. Sebab para nabi dan para rasul menjelaskan tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang senada dengan ini Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, ya, di dalam surat Al-Jathiyah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu utu bi abaina in kuntum shadiqin." Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat ini, ya, hal yang serupa diucapkan oleh orang-orang kafir. Tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan terang benderang, maka tidak ada hujjah bagi mereka orang kafir tersebut selain mereka mengatakan, "Coba hidupkan kembali nenek-nenek moyang kami kalau kalian orang yang benar. Coba datangkan kepada kami nenek moyang kami kalau memang betul hari kebangkitan itu ada." Ya. Ini orang-orang kafir seperti ini. Nah, mereka menantang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam agar melakukan hal yang demikian. Ya, padahal para nabi dan para rasul tidaklah mengatakan bahwasanya hari kebangkitan itu terjadi di dunia. Sehingga mereka pun tidak akan mampu untuk mendatangkan nenek-nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka yang sudah wafat. Karena nabi dan rasul memberitakan bahwa hari kiamat, hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia itu bukan di dunia, tapi nanti tatkala seluruh manusia mati dan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diselesaikan urusan mereka di suatu bumi yang telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari tatkala Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, demikian pula langit telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana pengingkaran orang-orang kafir, ya, terhadap para nabi dan para rasul, sehingga mereka mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat yang telah diberitakan oleh para nabi dan para rasul tersebut. Nah, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya tatkala orang-orang kafir mengucapkan kalimat ini, "Mata hadal wa'du in kuntum shadiqin." Ya.
Kapan janji tersebut terwujud? Yani hari kebangkitan itu terjadi kapan, kata orang kafir? Jika kalian orang-orang yang benar. Ya, jawaban akan hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam Al-Qur'an, qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Ini Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-26. Ya, katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian. Hidup kemudian mati. Tsumma yajma'ukum. Lalu Allah mengumpulkan kalian di hari kebangkitan ila yaumil qiyamah. Ya, menuju hari kiamat la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang-orang kafir ya, mereka sangat menentang dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat yang telah diberitakan oleh para nabi dan para rasul. Sehingga mereka minta supaya disegerakan azab kepada mereka. Na'udzubillah. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Asy-Syura ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan meminta agar hari kebangkitan, hari kiamat, azab Allah Subhanahu wa taala itu disegerakan kepada mereka. Sebagai bentuk penentangan dan tantangan mereka kepada nabi dan rasul. Walladina amanu, sementara orang-orang yang beriman, musyfiqina minha wa ya'lamuna annahal haqq. Mereka merasa takut dengan hari kiamat tersebut, dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwa kiamat itu benar adanya. Ala innal ladina yumaruna fis saati la fi dhalalim mubin. Kemudian Allah mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang hari kiamat itu, tidak percaya dan tidak yakin dengan hal tersebut, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Wal iyadu billah. Nah, maka ini ayat yang ke-48 di surat Yasin. Ya, dari ayat ini kita bisa ambil faidah bahwasanya anak cucu Adam ya, ada di antara mereka yang sampai menentang Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, menentang para nabi dan para rasul yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang durhaka sampai dalam taraf seperti ini. Itulah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin yang sama sekali tidak percaya dan yakin terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, demikian pula kepada hari kiamat. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dia dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ternyata para Rasul alaihimussalam, mereka telah menyampaikan ya risalah Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas. Diterangkan kepada mereka ya terkait dengan hari kiamat, hari kebangkitan, dan mereka jelaskan hal tersebut kepada manusia bahwa mereka kelak akan dibangkitkan dan akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan itu diantara dakwah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari kebangkitan. Dan itu seruan semua nabi dan rasul dari awal hingga akhir. Ya, mereka memberitakan akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Naam, dan hal tersebut tentu tidak diragukan ya, dan terlebih di Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menerangkan tentang hari kiamat. Naam, prahara yang terjadi di hari kiamat ya. Terlebih kita membaca Al-Qur'anul Karim, sangat banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang hal tersebut. Hadits-hadits Rasulullah SAW juga penuh dengan hal tersebut. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara faidah juga yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya orang-orang yang mengatakan ucapan seperti ini ya, dengan mengatakan mata hadal wa'd, kapan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut terwujud, kapan itu hari kebangkitan, dengan nada menantang, dengan nada menganggap hal tersebut mustahil dan mengolok-olok para nabi dan para rasul. Hakikatnya mereka ingin mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Mereka tidak mempercayai para nabi dan para rasul. Ya. Sehingga mereka mengatakan dengan kalimat in kuntum shodiqin, kalau kalian itu memang orang benar. Ya, mereka inginkan dari hal tersebut, kalian itu pendusta. Mana buktinya? Ya. Mana janji Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ini yang mereka inginkan. Ini orang-orang kafir wal iyadu billah. Kemudian di ayat yang ke-49 Allah berfirman, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhissimun." Tidak ada yang mereka tunggu kecuali satu teriakan saja. Mereka hanya menunggu satu teriakan saja. Ta'khuduhum, yang membinasakan mereka, wa hum yakhissimun, sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan berdebat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini bahwa mereka tidaklah menunggu melainkan satu teriakan saja. Apa maksudnya satu teriakan? Kata para ulama, disebutkan di sini bahwa yang dimaksud adalah nafkhatu Israfil. Tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup trompet sangkakala. Tiupan yang pertama yang membuat manusia seluruhnya menjadi kaget, pingsan dan meninggal. Seluruh manusia ketika itu, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Nah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi ayat ini mayan dzuruna, tidaklah mereka yang dzuruna, maknanya yantaziruna, tidaklah mereka menunggu. Ya. Karena memang para ulama menyebutkan kata yang dzuruna di antara maknanya yantazir, mereka menunggu. Terkadang ya kata yang dzuru dimutaaddikan kepada suatu huruf, ya, misalnya kepada fi, maka mempunyai makna yang lain. Ya, kalau dimutaaddikan kepada fi, ya, maka maknanya nazar, ya, dengan al-fikr, ya, nazarul fikr kata para ulama. Naam. Dan kalau misalnya dimutaaddikan kepada ila, maka maknanya, ya, nazarat bil ain, an-nazar bil ain. Nah, ini seperti firman Allah, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah. Nah, ini kepada ila. Nah, ila rabbiha nadhirah, maksudnya mereka melihat dengan mata kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Nah, ini untuk membantah sebagian orang yang mentakwilkan ayat ini, katanya bukan melihat maknanya di situ, tapi menunggu. Menunggu Rabbul alamin. Ya, padahal tidak seperti itu. Para ulama mengatakan dan memastikan kalau nazar, ya, dimutaaddikan kepada ila, maka tidak ada makna yang lain kecuali maknanya an-nazar bil ain, melihat dengan kedua mata kepala. Tidak ada yang lain. Nah, ini diantara makna yang disinggung oleh para ulama. Taib, kita kembali kepada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada yang mereka tunggu ketika itu kecuali satu teriakan saja. Ya. yakni hingga mereka beriman dengan hal tersebut. Tatkala terjadi hari kiamat, ya, disebutkan bagaimana orang-orang seluruhnya beriman. Ya. Jangankan itu, sebelumnya tatkala matahari sudah terbit dari arah barat, beriman, ya, manusia ketika itu. Namun tidak bermanfaat lagi yang namanya keimanan. Apalagi tatkala sudah ditiup trompet sangkakala. Ya. Ketika sudah ditiup sangkakala tersebut oleh malaikat Israfil, orang-orang mau beriman tidak bermanfaat lagi keimanan mereka. Ya. Sudah tidak bermanfaat lagi keimanan mereka tatkala itu. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwa tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil
Dengan apa? Dengan sayhatun wahidah. Ya, teriakan, na'am, satu kali teriakan. Ya, sayhatun wahidah, dengan sekali teriakan. Ya, karena ya, disebutkan para ulama bahwa tiupan sangkakala tersebut sangat keras, na'am, membuat orang menjadi kaget, ya, dan ketika itu membuat seluruh makhluk menjadi pingsan dan mati. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Naml, ya, ayat 87. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa yauma yunfakhu fis-sur, pada hari tatkala ditiup sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi, maka kagetlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ya, jangankan manusia, penghuni langit pun dari kalangan malaikat juga kaget dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Karena Allah mengatakan, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Di bumi dihuni oleh jin dan manusia, ya. Di langit dihuni oleh para malaikat Allah. Illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ketika terjadi tiupan tersebut, maka menjadi pingsan dan matilah, ya, seluruh makhluk. Nah, makanya dikatakan ta'khuduhum, ya, tiupan tersebut membuat mereka binasa, ya, membuat mereka binasa. Naam, wahum yakhissimun, sedangkan mereka tatkala itu, ya, dalam keadaan mereka, naam, berdebat, ya, mereka memperdebatkan sesuatu, ya, disebutkan bahwasanya, naam, sebagian manusia ketika itu, ya, tatkala ditiup sangkakala, masih ada yang berada di pasar melakukan jual beli, ada yang sedang memperbaiki danaunya, naam, ada yang sedang, ya, melakukan aktivitas keduniaan, bekerja, ya, dan lain sebagainya. Ditiuplah sangkakala pada saat itu. Di saat manusia tidak menyangka akan terjadinya peristiwa tersebut, itulah hari kiamat. Itulah hari kiamat. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari ayat yang ke-49 ini disebutkan oleh Syekh ada beberapa faidah. Yang pertama, ya, penetapan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pendengarannya. Bahwa Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengarkan. Iya. Makanya dikatakan ma yanzuruna. Ya, tidak ada yang mereka tunggu. Nah, ini sebagai jawaban dari firman Allah sebelumnya, mata hadal wa'd. Mereka kan mempertanyakan hal tersebut dengan nada menganggap mustahil dan menantang. Kapan janji Allah itu terwujud? Nah, Allah Subhanahu wa taala jawab pertanyaan mereka itu, menunjukkan Allah Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Nah, kemudian di antara faedah juga yang disebutkan, ya, terkait dengan ayat ini, naam, tantangan orang-orang yang mendustakan, ya, tersebut, atau, ya, ancaman keras bagi orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dari kalangan orang-orang kafir, ya, dengan apa? Akan pastinya terjadi kiamat dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil yang akan membinasakan mereka wal'iyadzubillah. Yang akan membinasakan mereka wal'iyadzubillah. Nah, kemudian juga dari faidah yang disebutkan oleh para ulama di sini, ya, bahwasanya dalam ayat yang ke-49 tersebut menunjukkan akan kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mampu membinasakan manusia, mampu membinasakan seluruh makhluknya dengan hanya satu kali teriakan saja, dengan hanya satu tiupan saja, seluruhnya mati. Nah,
Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu tinggal mengatakan jadilah maka terjadilah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini dikatakan satu tiupan saja sudah cukup membuat seluruh makhluk kaget dan sudah cukup membuat seluruh makhluk meninggal dunia. Nah, kemudian di antara faedah ayat ini juga menunjukkan bahwasanya tiupan sangkakala malaikat Israfil nanti terjadi pada hari kiamat dan kita tidak tahu kapan hal tersebut, namun pastinya ia terjadi secara tiba-tiba dan membuat semua manusia menjadi kaget tanpa diduga dan disangka oleh manusia. Tidak ada prediksi ketika itu. Ternyata terjadi kiamat. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Mereka tidak beribadah ketika itu. Ada yang sedang makan, ada yang sedang minum, ada yang sedang foya-foya, bahkan mungkin ada yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahwa nanti kelak kiamat itu tidaklah terjadi kecuali pada manusia-manusia yang paling buruk. Mereka tidak lagi mengingat Allah. Mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Mereka tidak lagi melakukan amal ketaatan. Hidup mereka bak binatang, ya, seperti hewan-hewan yang hanya tahu hidup bersenang-senang di dunia kemudian mati. Pada mereka lah ditegakkan yang namanya kiamat. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang ke-50, "Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un." Maka mereka tidak mampu membuat satu pun wasiat. Entah itu wasiat terkait dengan harta mereka, untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka. Mereka tidak mampu ketika sudah terjadi hari kebangkitan tersebut. Atau mewasiatkan kepada orang lain, ya, untuk apa? Untuk bertaubat, ya, untuk melakukan amal ketaatan. Tidak ada waktu untuk hal tersebut. Dan mereka tidak mampu untuk kembali kepada Rabb mereka. Ya, mereka tidak mampu untuk kembali kepada Rabb mereka. Ini tatkala sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan pastikan hal tersebut menimpa mereka dan membinasakan mereka, mereka tidak mampu bergerak dari tempat mereka. Tidak mampu berkata apa-apa. Ya. Karena apa? Betul-betul dalam keadaan kaget yang luar biasa. Kaget yang luar biasa. Tidak ada kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada keluarganya sebagai bentuk wasiat. Tidak ada waktu lagi untuk hal tersebut. Perkaranya terlalu besar sehingga mereka tidak lagi bisa kembali kepada keluarga mereka. Ya, mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Naam. Ya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya hal tersebut. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hari yang membuat orang menjadi kaget seluruhnya. Hari yang membuat seluruh makhluk menjadi mati seluruhnya. Dan tidak ada yang tersisa kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, disebutkan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-51, ini menjelaskan, ya, apa yang datang sebelumnya. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangkakala. Ya, sengaja disebutkan oleh Allah dalam ayat ini dalam bentuk majhul. Fiilnya dalam bentuk majhul. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala. Tidak disebutkan siapa yang meniup di sini. Walaupun kita sudah tahu dalam banyak hadis dan banyak keterangan bahwa yang meniupnya adalah malaikat Israfil. Tapi ulama menyebutkan ketika disebutkan secara majhul, tidak disebutkan siapa yang meniup ini, menunjukkan perkaranya besar. Menunjukkan apa? Perkaranya besar. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala, fa idahum, maka tiba-tiba mereka minal ajdats, ay minal kubur. Tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka hidup kembali. Ila rabbihim yansilun, mereka bergegas
bercepat-cepat menuju kepada Rabb mereka. Menuju kepada Rabb mereka. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka ketika itu. Nah, dalam keadaan bergegas mereka menuju kepada Rabb mereka. Ini hari kebangkitan itu. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 43. Allah berfirman, "Wa yauma yakhrujuna minal ajdats." Hari tatkala mereka keluar dari kubur-kubur mereka, yaitu manusia, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sira'an, dalam keadaan mereka bergegas menuju Rabb mereka, ka'annahum ila nusubi yufidun. Ya, seakan-akan mereka pergi dengan segera menuju kepada berhala-berhala mereka tatkala mereka hidup di dunia. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan lebih lanjut oleh para ulama ya bahwasanya tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil ya itu menunjukkan ada tiupan yang mengagetkan manusia dan ada tiupan kebangkitan. Jadi tiupan malaikat Israfil bukan hanya sekali, tapi ada beberapa kali. Hanya para ulama berselisih apakah tiupan itu 2 kali ataukah 3 kali. Yang jelas tiupan pertama membuat orang kaget dan ketika itu manusia bahkan seluruh makhluk meninggal dunia. Tiupan yang berikutnya adalah tiupan kebangkitan seluruh manusia. Apa yang ditiup ini? Disebutkan oleh para ulama yang ditiupkan adalah al-qarn. Ya. As-sur itu maknanya al-qarn, tanduk. Ya. Itu yang ditiup oleh malaikat Israfil. Naam. Dan disebutkan bainan nafkhataini ya, disebutkan oleh Al-Mahalli dalam Tafsirul Jalalain bahwa antara 2 tiupan itu jaraknya 40 tahun. Ya. Jadi manusia tertidur mati selama 40 tahun, baru setelahnya ada tiupan berikutnya. Baru setelahnya ada tiupan berikutnya. Subhanallah. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan ya bahwasanya malaikat Israfil ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annalladzi wakkala bin nafakh, bahwa yang ditugaskan untuk meniup sangkakala fis-sur huwa Israfil alaihi salatu wasalam, ahadu hamalatil arsy. Malaikat Israfil ini ternyata salah satu ya dari 8 malaikat pemikul ars, menunjukkan besarnya malaikat Israfil itu. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis bahwa besarnya tanduk tiupan sangkakala itu ya disebutkan di dalam sebagian keterangan ya bahwasanya besarnya atau luasnya ya seperti antara langit dan bumi. Seperti antara langit dan bumi. Itulah tiupan sangkakala. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Ya. Bagaimana bentuk tiupan tersebut? Ya, yang jelas disebutkan dia adalah as-sur, yaitu tanduk. Naam, wallahu a'lam tanduk yang bagaimana? Yang jelas luasnya seperti itu, luar biasa. Dan tidak heran karena pemikul ars yang disebutkan bahwa malaikat pemikul ars itu ya, jarak antara daun telinganya sampai bahunya perjalanan puluhan tahun. Ya. Perjalanan puluhan tahun jarak antara daun telinga dan pundaknya. Maka tidak heran kalau ya tanduk yang dia tiup itu ya, trompet yang dia tiup itu sangat besar, luar biasa. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara keimanan yang wajib untuk kita imani, dan semua orang beriman tentunya meyakini hal tersebut akan pastinya hari kiamat tanpa diragukan, dan malaikat Israfil lah yang meniup sangkakala yang menjadikan manusia itu mati seluruhnya. Naam, dan ketika itu ada tiupan yang berikutnya, tiupan hari kebangkitan, manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ya ada faedah yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya tiupan sangkakala ya ketika ditiup oleh malaikat Israfil ini membuat manusia tidak mampu berbicara,
dan tidak mampu lagi bergerak. Makanya setelah itu adalah kematian. Setelah itu adalah kematian. Karena disebutkan dalam ayat mereka tidak bisa membuat wasiat dan mereka tidak bisa mendatangi keluarga mereka. Kenapa? Ketika ditiup, kaget seluruh orang, tak mampu lagi berbicara, tak mampu lagi bergerak. Maka setelahnya kematian. Setelahnya adalah kematian. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itu keadaan manusia. Terkadang kalau kita kaget saja di dunia, itu membuat kita sudah tidak mampu lagi berkata apa-apa, ya kan? Orang misalnya kaget, terdiam sesaat, ya kan? Kemudian tiba-tiba bengong. Itu di dunia. Dan rasa kaget yang kita dapatkan itu baru seberapanya. Bagaimana malaikat Israfil yang meniup itu? Maka tidak heran ketika itu. Nah, dengan tiupan tersebut manusia tersadar, ya. Manusia langsung mati. Nah, kemudian nanti menunggu tiupan berikutnya untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini juga menerangkan dengan jelas kepada kita akan pastinya hari kebangkitan. Dan seluruh manusia akan bergegas menuju kepada Rabb mereka tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian ayat-ayat yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Surat Yasin dari ayat 48 sampai 51. Semoga menambah ilmu bagi kita semuanya, dan semoga Allah merahmati kita dan memberkahi segala ucapan dan perbuatan kita, dan semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai hal yang menenteramkan jiwa kita, menenangkan hati kita, dan bisa menjadi solusi dalam segala problema kita. Semoga Allah memberi hidayah dan taufik untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.